Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai pada malam hari ini Allah masih berikan kita kesehatan. Allah masih berikan kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari mata yang bisa melihat, telinga yang mendengar, kaki yang masih bisa melangkah, tangan yang masih bisa bergerak, lidah yang masih bisa mengecap. Nikmat-nikmat itu kalau kita mau menghitung, la tuhsuha kata Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Hari ini saya pakai kacamata bukan karena saya gaya, Pak. Tapi karena saya sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu itu kok melihat kalau pas acara rapat atau kegiatan-kegiatan yang pakai infocus, proyektor itu, saya nggak pernah bisa baca. Udah buram. Ini mata saya berarti sudah bermasalah. Akhirnya hari sebelum kemarin saya ikut pelatihan pas di Jogja itu saya harus beli. Soalnya pasti pakai proyektor. Daripada soalnya saya biasanya pakai HP. Ya, kamera saya besarin baru saya lihat gini. Kan repot. Akhirnya saya periksa mata ternyata udah min 2,75. Mau nggak mau harus beli kacamata. Dan saya kaget luar biasa. Saya pikir itu kacamata harganya cuma 100. Ya, ternyata harganya larangnya wah luar biasa. Ini cuma kacamata ini yang biasa, Pak. Ini 500.000. Ya, ini biasa. Saya kemarin belinya di Pranoto Kalioso. Ya, artinya nikmat melihat itu luar biasa mahal, Pak. Dan kita tidak akan tahu betapa mahalnya nikmat tersebut sebelum kita kehilangan nikmat itu. Maka hari ini kita masih bisa mata yang masih jelas untuk melihat, gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ketika penglihatan itu sudah hilang nanti, kita baru menyesal. Oh, ternyata mahal sekali nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang senantiasa istiqomah menapaki jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Dan semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini di tempat ini menjadi bagian langkah kita untuk melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhajul Muslim. Sekarang kita sampai pada bab pasal yang ke-7, adab-adab bersaudara karena Allah, mencintai dan membencinya karenanya. Kalau di buku yang terbitan Insan Kamil 200 pas. Kalau punya Pak Tamrin yang terbitan lama. Ya. 200, halaman 200. Ini bagian dari akidah kita, ya. Karena nanti kalau kita membahas masalah akidah ada yang namanya al-wala wal bara. Wala itu artinya cinta, loyalitas. Artinya loyalitas itu kita memberikan dukungan,
kemudian memberikan kasih sayang, memberikan pertolongan, bantuan itu benar-benar totalitas. Itu yang disebut dengan wala. Wala kita itu kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin. Kemudian barok itu artinya berlepas diri. Bisa juga membenci. Nanti ya diantara salah satu maknanya adalah membenci. Membenci itu bukan fisiknya, tapi apa yang mereka yakin. Artinya, meskipun kita barok kepada kaum kafir, orang-orang yang berbeda agama dengan kita, tapi secara fisik kita tetap menyayangi mereka. Kalau mereka butuh bantuan, tetap memberikan bantuan kepada mereka. Tapi secara akidah, keyakinan, kita benar-benar berlepas diri dari apa yang mereka yakini. Termasuk diantaranya, ya mungkin di bagian masyarakat kita, ya banyak yang belum paham dan mengerti tentang ya toleransi. Artinya toleransinya kebablasan. Mungkin ya kalau yang sudah sering ikut ngaji sudah paham, insya Allah. Kita mengucapkan selamat Natal itu nggak boleh. Kita mengucapkan selamat misalnya kepada orang Hindu apa Pak? Hindu apa Buddha? Pokoknya itulah. Ya. Intinya kita mengiyakan apa yang mereka yakini lah. Itu bagian dari justru merusak akidah kita. Artinya kita membenarkan apa yang mereka yakini. Karena Allah dalam ayatnya jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Nah, ini bagian dari dasar yang harus kita yakini. Dalam Islam nanti kita akan membahas, ya, dalam bab ini kita akan membahas tentang adab-adab bersaudara. Kita cinta kepada saudara kita itu benar-benar harus totalitas. Saudara kita yang beriman. Kita coba baca sedikit di sini. Seorang muslim dengan keimanannya kepada Allah, dia tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah. Dan tidak membenci sesuatu kecuali karena Allah. Karena dia tidak mencintai selain apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan tidak membenci selain apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Jadi dengan cinta Allah dan Rasulnya dia mencintai, dan dengan kebencian Allah dan Rasulnya dia membenci. Artinya orang yang benar-benar sudah cinta dan bencinya itu karena Allah, dia menghilangkan nafsu. Nafsu itu sesuatu yang datang dari jiwa kita, ya, dari emosional ya. Misalnya ketika kita melihat anak kita berbuat salah, itu muncul emosi. Kemudian kita membuat keputusan, misalnya menghukum dia dengan sesuatu yang tidak sewajarnya. Nah, ini bukan sesuatu yang dicintai Allah, justru ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai mukul dengan berlebihan sampai anak itu. Kemudian ya, hal-hal yang sepele lah. Kalau orang itu temperamen kan kadang-kala ringan tangan ya. Ringan tangan bukan suka memberi, suka ngaplok. Ini bagian dari sesuatu yang dikerjakan bukan karena Allah, tapi karena nafsu. Orang yang dalam dirinya dia benar-benar sudah cinta dan benci karena Allah, dia tidak akan memukul kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah salah seorang sahabat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika beliau berperang, kemudian ada orang kafir yang sudah jatuh, Pak, di hadapannya. Ibarat tinggal mengacungkan pedang itu sudah pasti meninggal. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh orang kafir ini? Dia ludahi Ali sambil dikasih mata. Tadinya pedang ini hampir sudah ditebaskan, Pak. Tapi kemudian dia berhenti, kenapa? Karena muncul rasa jengkel, muncul rasa marah, tapi bukan karena Allah. Tapi karena diejek, diludahi kena wajahnya, Pak. Akhirnya dia tinggalkan orang tadi. Kemudian dibunuh oleh sahabat lain. Sampai seperti itunya, Pak. Jadi benar-benar dia tidak berbuat kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dalam bermasyarakat dengan saudara-saudara kita yang mungkin kadangkala
ya adalah sedikit perbedaan. Itu kadangkala kalau kita tidak menguatkan iman kita kepada Allah, itu muncul yang namanya gil. Rasa gil itu ya rasa Jawa ini apa? Rasa kepenak gitu. Sehingga kemudian muncul prasangka-prasangka. Akhirnya muncul omongan sampai akhirnya saling membenci. Ini harus dijauh. Makanya dalam hidup berjamaah itu hati ini harus dikedepankan. Sifat legowo itu harus dikedepankan. Harus bisa menerima perbedaan. Asalkan itu masih dalam tuntunan syariat. Kecuali dalam masalah akidah itu baru kita harus bersikap keras. Jangan kemudian berlemah lembut, mengiyakan apa yang salah. Tapi kalau hanya dalam masalah furu'iyah, dalam masalah-masalah cabang, yang di sana ada perbedaan pendapat para ulama, itu kita harus berlapang dada. Karena tidak semuanya harus sama. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, maka menata hati untuk bisa saling saling memahami itu penting sekali. Dan ini perlu pendewasaan diri. Kadangkala orang itu usianya tua, tapi jiwanya anak-anak. Kalau nggak sesuai dengan keinginannya, itu mutung. Nggak mau kemudian berbaur bersama, mau beraktivitas dengan yang lainnya, karena pendapatnya merasa tidak dihargai atau diambil. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan pemberian karena Allah, berarti imannya telah sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Ini Masya Allah, ini orang yang sudah sampai tingkat seperti ini, orang yang imannya benar-benar sudah sempurna. Dia tidak memberi kecuali karena Allah. Dia tidak menahan pemberian, artinya tidak memberi itu karena Allah. Dia tidak mencintai, juga tidak membenci kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu kalau cinta kepada istrinya, kepada keluarganya karena Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk meninggalkan anak istrinya, dia akan mudah untuk melakukan. Bahkan seorang istri pun kalau cinta kepada suaminya itu karena Allah, ketika ada panggilan jihad, maka dia akan menyuruh suaminya pergi keluar rumah untuk bergabung bersama kaum muslimin yang lain untuk berperang. Tapi berbeda ketika imannya, ketika cintanya itu masih bukan karena Allah, maka dia akan berat. Contoh mudah aja kepada harta lah. Kita itu akan banyak berpikir ketika akan berbuat baik. Itu salah satu tanda kita memberi itu masih belum 100% karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih mikir. Kadang-kala kan kita untuk amal baik itu mikirnya lama, tapi untuk sesuatu yang nggak bermanfaat itu kadang nggak usah mikir. Jor-joran. Ditawari wakaf itu kan Masya Allah amalan yang luar biasa. Itu mikirnya langsung keinget semua. Takut ya. Sesuk arep tuku iki, lagi arep nggo modal usaha. Tapi nek dijak dolan, Pak, wah, sesuk mantai yuk. Lah ayo. Mumpung enek duit iki. Itu utangnya monggo untuk modal usaha itu enggak diingat, Pak, lupa. Inilah kita. Makanya pentingnya kita untuk untuk bisa berkumpul bersama orang-orang yang soleh itu seperti itu. Bisa saling memotivasi. Lingkungan itu pengaruhnya luar biasa, Pak. Makanya kita di sini dianjurkan untuk memperbanyak teman-teman yang soleh. Lingkungan itu akan sangat berpengaruh besar, Pak, dalam hidup kita, Pak. Contoh mudah. Kalau kita pergi ke bandara, Pak,
Kira-kira ada nggak orang yang buang sampah sembarangan di sana? Ada mboten? Iki pun ke bandara mboten iki? Dereng ya? Nggak ada nggih? Pasti nggak ada. Mbok orang jorok-joroknya orang. Saya itu pernah diceritani sama Ustaz siapa? Intinya dia dari Medan, dia cerita. Di Medan itu pernah pada waktu itu perjalanan pesawat dari Medan ke kota Batam kalau nggak salah. Itu murahnya luar biasa, pas promo atau ada event apa gitu. Beliau cerita, itu orang-orang pasar itu mereka, nah saya lupa nama daerahnya, yang jelas ada di daerah Medan itu orang-orangnya joroknya luar biasa. Kalau saya sendiri pengalaman ya memang yang pernah saya temui ya, di Medan itu terutama orang-orang yang suku Karo itu memang dari segi kebersihan kurang. Batak Karo itu model-modelnya orang-orangnya agak semproh, jorok, tapi nggak semua. Model-modelnya kayak orang-orang pedalaman, padahal itu ya di kota. Itu kata nih, mereka itu penampilannya bener-bener kayak bukan orang mau naik pesawat, Pak. Dari pasar tuh langsung ke bandara. Itu karena waktu itu tiketnya murah. Dan satu pun dari mereka nggak ada yang berani buang sampah sembarangan. Artinya apa? Lingkungan itu membentuk kita menjadi baik itu luar biasa. Dan kalau kita lihat ke pasar tradisional, banyak nggak orang buang sampah sembarangan? Banyak sekali. Termasuk kalau kita punya rumah bersih, Pak. Ada tamu, rame. Makanan banyak. Kemudian mungkin makanannya ada bungkusnya. Kalau rumah kita kotor itu, orang itu mau buang ke sini itu kadang ya lupa ya nyelempiti. Ya. Tapi kalau rumah kita bersih, orang mau membuang sembarangan itu ewo. Makanya kita itu harus bisa membentuk lingkungan yang baik. Makanya salah satu sarananya adalah dengan adanya pengajian. Ini kita berusaha untuk bisa menjadi baik lah. Kalau perlu nanti bisa mengajak yang lebih banyak lagi atau mungkin membuka di tempat yang lain. Berdasarkan hal ini, maka semua hamba Allah yang soleh dicintai seorang muslim dan dijadikan sebagai wali, serta semua hambanya yang menjauh dari perintahnya dan rasulnya dibenci dan dimusuhinya. Dengan sikap yang demikian ini tidak menghalanginya untuk menjadikan mereka sebagai saudara dan teman akrab karena Allah mengkhususkan mereka dan dengan kecintaan dan kasih sayang yang lebih. Karena Rasulullah telah memotivasi agar menjadikan orang-orang seperti mereka sebagai saudara dan teman akrab. Hal ini sesuai dengan sabdanya, al-mu'minu ilfun ma'lufun wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu. Seorang mukmin itu teman akrab dan bisa diajak berteman, dan tidak ada kebaikan dari orang yang tidak berteman dan tidak bisa diajak berteman. Artinya kita berteman itu kepada siapa saja nggih, Pak? Orang itu buruknya seperti apa, tetap kita berteman. Maksud di sini berteman adalah kita dekat dengan dia. Kalau orang yang nggak patek sergep ning masjid ya temannya sekedar biasa. Jangan kemudian kita nongkrongnya selalu bareng dengan dia. Karena iman kita itu sesuai dengan teman kita. Iman itu sesuai dengan teman kita. Artinya kalau kita suka dengan orang-orang yang kurang baik, yang ngerasa senang sholat di masjid, itulah gambaran. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu, jiwa kita ini, Pak, itu ibarat seperti tentara yang terorganisir. Dia akan mencari teman yang sesuai dengan, yang cocok dengan dirinya. Kalau kita kaitkan, kalau kita ibaratkan dengan binatang ya, sapi akan berkumpul dengan sapi. Harimau yang akan berkumpul dengan harimau. Tikus yang akan berkumpul dengan tikus. Nah, diri kita ini akan berkumpul dengan yang sesuai dengan diri kita. Maka carilah teman yang baik.
Sehingga teman itu bisa memberikan pengaruh baik kepada diri kita. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna haulal arsy manabira min nurin 'alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhuhum nur laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada faqalu ya Rasulullah sifhum lana faqala al mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Ini Masya Allah Pak, ada hadis dari Nabi yang memberikan kabar kepada kita bahwa Nabi ini suatu ketika menceritakan kepada sahabatnya, memberikan kabar, sesungguh di sekitar Ars itu ada mimbar yang terbuat dari cahaya. Di atasnya ada sekelompok orang, pakaian mereka itu cahaya, dan wajah mereka itu cahaya. Mereka bukanlah para nabi dan para syuhada. Mereka membuat para nabi dan para syuhada merasa ingin memiliki seperti yang mereka miliki. Kemudian para sahabat penasaran. Bertanyalah mereka kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gambarkanlah sifat mereka kepada kami. Maka beliau kemudian menjawab, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling duduk berkumpul karena Allah, dan saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Jadi salah satu kemuliaannya orang-orang yang saling mencintai karena Allah, kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wajah, pakaian, dan tempat mimbar mereka itu nanti dari cahaya. Bahkan para nabi yang derajatnya adalah manusia yang paling mulia, ya, sampai merasa iri. Ini kalimatnya yakbit. Kalau iri tapi ingin mendapatkan, kemudian orang itu menghilang. Jadi kalau dalam Islam itu ada iri itu dua. Yang pertama iri dengki, hasad. Hasad itu kita ingin misalnya kita hasad iri kepada A. Kita ingin nikmat yang di A itu hilang dan berpindah kepada kita. Tapi kalau namanya gibtoh. Kalau gibtoh itu kita iri, tapi tidak ada perasaan ingin kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Makanya kita ini juga harus suka iri dengan orang lain, Pak. Tapi tanpa orang tersebut, tanpa ada perasaan kita ingin orang tersebut kehilangan kenikmatan yang dia miliki. Ini yang namanya gibtoh dalam Islam. Dan para nabi dan para syuhada itu orang yang tingkatannya di bawah nabi. Mereka yang berjuang di jalan Allah, kemudian mati syahid, terbunuh di medan perang. Mereka aja sampai iri kepada orang-orang yang saling mencintai, kemudian orang-orang yang saling bermajelis, termasuk hari ini kita, dan saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah luar biasanya, Pak, kalau pada malam hari ini kita duduk di sini rela meluangkan waktu bersama keluarga kita untuk bisa hadir di sini, dan kita datang ke sini karena Allah, Masya Allah, balasannya di akhirat nanti luar biasa besar. Jadi memang kita harus memasang niat datang kita ke sini karena Allah, bukan pusing usul pengajian ini rata kongko aku piye, masa yo jarkoni, ya, bisa ngomong tok. Jadi jangan sampai ada perasaan seperti itu. Jadi benar-benar diniatkan karena Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, haqqat mahabbati lilladina yatazawaruna min ajli wa haqqat mahabbati lilladina yatanasaruna min ajli. Telah tetap kecintaanku bagi orang-orang yang saling berkunjung karena aku, dan telah tetap kecintaanku bagi orang-orang yang saling menolong karena aku. Hadis riwayat Ahmad. Ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala
memberikan kabar kepada kita bahwa Allah itu mencintai. Artinya Allah itu memberikan cinta kepada orang yang saling berkunjung karena. Jadi silaturahmi itu bukan karena saudara, bukan karena kerabat, bukan karena sekedar teman, apalagi teman bisnis, teman kantor, teman sekampung, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang saling menolong. Menolongnya juga tadi bukan karena teman bisnis, karena keluarga, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat lah. Ketika mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sahabat Ansor dan Muhajirin. Mereka cinta kepada sahabatnya, kepada saudaranya, itu Masya Allah luar biasa. Mungkin sebelumnya pernah saya sampaikan juga bagaimana Abdurrahman bin Auf sampai dipersilahkan untuk memilih di antara toko Ubadah bin Samit, enggak salah ya, nama sahabat yang dipersaudarakan dengan Abdullah bin siapa namanya? Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya di kota Madinah. Tapi dia justru menolak. Maka kita kepada sahabat kita, kepada saudara kita itu juga harus seperti itu. Rasa, bahasa Indonesianya rasa empati. Rasa empati kita itu benar-benar harus kita munculkan. Ketika kita tahu ada saudara kita, apalagi saudara teman pengajian kita, dia sedang susah, itu tanpa dia meminta itu seharusnya kita menjadi orang pertama yang datang membantunya. Kalaupun kita tidak bisa membantu secara materi, kita memberikan dukungan secara secara dukungan secara psikis, kejiwaan. Kita beri dia kalimat-kalimat kesabaran. Datang nemani tok itu udah Masya Allah, Pak. Dan kadangkala orang itu berat melakukan silaturahmi. Alasannya ada. Karena apapun, Pak, kalau kita mencari alasan tuh selalu ada. Apapun tuh kalau kita mencari alasan tuh selalu ada. Ma'asyiral muslimin rahimaniallahu wa iyyakum. Di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda ini tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Sab'atun yuzillumuhullah fi zillihi yauma la yazilla illa zilluh. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya. Pada hari tidak ada naungan selain naungan. Jadi nanti, Pak, di akhirat nanti, sebelum kita masuk ke dalam surga dan neraka, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, di mana disebutkan dalam hadis bahwasanya matahari itu sangat dekat, sehingga orang-orang itu akan berkeringat, dan mereka akan berkeringat sesuai dengan keimanan mereka. Kalau imannya sedikit ya bahkan bisa tenggelam karena air keringat. Tapi kalau iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, maka matahari yang dekat itu tidak menjadi beban yang berat bagi kita. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada 7 golongan orang. Pada hari itu tidak ada lagi naungan. Kalau di dunia kita masih bisa bernaung ketika terik panas di bawah pohon, di dalam rumah, dan lain sebagainya. Tapi di akhirat nanti tidak ada lagi naungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari panas. Siapakah mereka? Yang pertama, imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Baik pemimpin dalam rumah tangga ataupun pemimpin dalam sekolah atau dimanapun, yang jelas dia memimpin. Karena pada akhirnya kita semua ini adalah pemimpin, Pak.
terutama dalam lingkup keluarga kita. Kemudian yang kedua, pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut dengan masjid apabila dia keluar darinya hingga dia kembali lagi. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya. Nah, ini yang kita bahas. Kemudian yang kelima adalah orang yang menyendiri berzikir kepada Allah lalu air matanya mengalir karena takut kepada Allah. Yang keenam, orang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu laki-laki itu berkata, sungguh aku takut kepada Allah. 7, orang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Nanti bisa dibaca sendiri 7 golongan ini, Pak. Ini juga bisa menjadi amalan yang kita amalkan, bersedekah tadi, kemudian berzikir dalam kesendirian sampai air mata kita ini menetes karena takut kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, yang kita bahas adalah bahwasanya orang yang akan mendapatkan naungan itu salah satunya adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Kalau kita, Pak, cinta kepada saudara kita yang memberikan manfaat dunia, itu kita kadang-kala sampai rela memberikan hadiah, kemudian pokoknya memberikan sesuatu yang spesial untuk dia lah. Kita hargai dia dengan penghargaan yang luar biasa. Kita hormati dia dengan penghormatan yang luar biasa. Tapi kalau kita kepada teman yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala, itu seharusnya bisa lebih dari itu. Kalau selama ini kita belum punya, Pak, orang yang kita cintai benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka mulai hari ini kita harus bisa menumbuhkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar karena kelak pada hari kiamat nanti, Pak, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an, al-akhilla itu artinya teman dekat. Baik itu teman bisnis atau mungkin teman sepermainan atau mungkin saudara. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari kiamat nanti orang yang ketika di dunia itu ibaratnya seperti ini, Pak, dekat sekali. Itu mereka akan adu, berubah menjadi musuh. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang tetap bersahabat di surga itu nanti adalah orang-orang yang bertakwa. Sedekat apapun cinta kita kepada sahabat kita di dunia, Pak, bahkan kepada istri kita, Pak, kalau itu tidak dilandasi karena cinta kita kepada Allah, maka kelak kita akan menjadi musuh, Pak. Kelak akan menjadi orang yang saling menyalahkan. Iki gara-gara kowe. Biyen aku kurang ngaji iki mergo mbok jak dolan terus. Dan ini kabar yang nanti akan kita temukan hari ini, Pak. Ini ya agak merinding. Seminggu ini saya setiap hari itu selalu dapat kabar kematian. Rasanya kok kabar kematian terus. Beberapa hari yang lalu teman orang tua teman saya hari ini orang tuanya ustazah di pondok, mertuanya dia suami istri ngajar di pondok, umurnya masih muda, betul, 58. Ini paling tua wah, ini jenengan kelahiran 49, Pak. Berarti jenengan sempat nemoni zaman PKI, Pak. Oh, zaman
enten Pak. PKI. Banyak. Dari sini banyak. Tapi sing di Bantai Banten nggih enten mboten, Pak? Sampai di Bantai enten mboten? Dereng. Rencana. Soalnya ini saya baca buku. Masya Allah. Teteh sehat Mbak nggih? Alhamdulillah. Allah. Mbah saya di Magetan. Itu kelahiran 37. Dia merasakan zaman dari Belanda, Jepang, Belanda lagi. PKI itu sampai cerita tuh saya kalau dengerin tuh ingatannya masih kuat. Sampai pernah delik di gua apa di mana gitu waktu dikejar sama Jepang itu katanya. Waktu di Magetan sana. Masyarul muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Suatu hari kelak kita akan menemui hari di mana kita tidak dalam kondisi seperti ini. Kita bisa saling membenci, bahkan bermusuhan ketika kita di dunia ini ya hari ini mungkin kita dekat Pak. Bisa saling ngobrol, bisa saling bicara. Tapi kalau kita berkumpulnya hari ini itu bukan karena Allah, maka kita di akhirat nanti pun tidak akan bisa bertemu. Maka mari bersama-sama kita munculkan rasa cinta itu sehingga ketika kita nanti di akhirat kita bisa saling bertemu kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Hadis lagi saya baca langsung artinya. Sungguh ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya karena Allah. Lalu Allah mengutus malaikat baginya untuk mengawasinya. Malaikat itu berkata, "Kamu mau kemana?" Orang itu menjawab, "Aku mau mengunjungi saudaraku si fulan." Malaikat kembali bertanya, "Apa karena kamu ada keperluan terhadapnya?" Dia menjawab, "Bukan." Malaikat bertanya kembali, "Karena kenikmatanmu ada padanya?" Dia menjawab, "Bukan." Malaikat bertanya, "Lalu apa?" Dia menjawab, "Aku mencintai kamu." Malaikat berkata, "Sungguh Allah telah mengutusku kepadamu untuk mengabarkanmu bahwa Dia mencintaimu karena cintamu kepada saudaramu. Dia telah memastikan bagimu surga." Hadis riwayat Muslim dengan lafaz yang sahih. Artinya kalau kita mengunjungi saudara kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan surga. Ini enggak main-main surga loh Pak. Allah menjanjikan 10 juta. Ini langsung tenang Pak. Seandainya ya ini makanya kita itu diberi balasan itu nanti itu bagian dari ujian. Tapi kalau kita diberi balasan itu langsung kontan itu langsung jadi langsung kebak uang Pak. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh maka dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan keisinya. Mereka sholat saya mangkat. Tapi karena semua itu masih berupa ya Allah siapkan nanti menjadi ujian. Siapa yang kuat imannya, yang tebal keyakinannya, tapi kalau nggak yakin, tergoda dengan usia, kita kan tidak mendapatkan. Salah satu janjinya adalah saling berkunjung. Kalau bisa Pak, ini kita punya program juga, bisa saling bersilaturahmi. Saya sendiri belum pernah silaturahmi juga. Nanti setelah ini saya bisa juga ke rumahnya Pak Tamrin. Baru wacana terus ya, dari dulu.
instan sudah sama sekali. Mengisi sana. Mas instan biasanya kalau ngisi bensin. Rumahnya Mas Febri juga belum. Rumahnya Mas Sukan sudah pernah ya? Belum ya? Oh masjidnya ya, masjid musola. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling berkunjung. Kalau di saudara-saudara kita Pak yang di jamaah tabligh itu, kalau orang ikut kadang jamaah kompor gitu. Karena biasanya mereka bawa kompor itu kan, ditenteng kemana-mana itu, kayak jauh lah itu, muter-muter. Itu mereka masya Allah Pak. Karena saya sendiri pernah ikut dulu ketika saya masih kecil, orang tua saya pernah ikut ngaji dulu. Orang-orang jamaah tabligh itu rasa persaudaranya memang luar biasa. Yang saya rasakan waktu itu, saya alami ya. Jadi mereka itu kayak sudah menjadi kewajiban harus saling bersilaturahmi. Jadi misalnya ada pengajian begini, karena pengajiannya kan biasanya rutin tiap pekan juga. Itu nggak ada, kecuali emang yang dia belum rutin. Kalau yang dia udah rutin itu, pasti sudah saling berkunjung ke rumah ya teman pengajian. Bu jauh ya tetap datang. Dan datang itu kadang-kala urusannya nggak ada Pak. Sebetulnya datang aja. Sementing datang aja. Bawa buah apa, nggak usah mahal. Jeruk kilo. Cukup seneng lah. Kalau tuku bir 1 kilo 20.000. Sudah senangnya luar biasa. Dan nggak usah lama-lama. Kalau memang kiranya mengganggu kalau kita lama. 10 menit ya, 15 menit. Karena kadang-kala kan ada orang yang nggak suka cerita ya sini nggak meneng rumah oke, ngerti wes turu. Ya, kita lihat situasi kondisi juga, jangan membebani orang yang tidak datang. Intinya kita datang mawon. Dan orang itu Pak, panjenengan sendiri rasalah seneng buat nek dikunjungi. Seneng. Satu, kita merasa dihargai, kita merasa dianggap penting. Yang kedua ya silaturahmi itu menambah rezeki, panjang umur juga. Silaturahmi itu amalan yang dalam hadis gitu. Saya pernah baca dulu hadisnya itu singkat, meskipun ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih. Silaturahmi itu tazidu fil umur, memanjangkan umur. Meskipun di situ nanti ada keterangannya. Maksudnya umur itu bukan panjang usia, tapi umur itu menjadi berkah. Jadi umurnya pendek, tapi manfaat yang dia berikan tuh bisa banyak sekali. Sudah punya banyak karya, sudah punya banyak amal soleh. Masyarul muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian di sini ada beberapa adab orang yang hendak mengambil temannya sebagai saudara. Yang pertama adalah berakal. Tidak ada kebaikan dari hubungan persaudaraan dengan orang yang bodoh dan berteman dengannya. Karena orang bodoh itu bisa membahayakan. Padahal sebelumnya ia hendak mengambil manfaat. Kita berteman tuh harus seperti tawon dengan bunga. Saling memberi manfaat. Kalau dalam bahasa Jepangnya simbiosis mutualisme ya. Jangan seperti parasit ya. Justru kita memberikan mudarat kepada teman kita. Maksudnya berakal di sini teman dekat gitu. Jadi kita teman itu sama siapa saja, tapi ada batasannya. Jangan sampai kemudian kita dekat ceritanya ngalor ngidul seneng sama dia, jangan. Karena teman itu tadi akan memberikan pengaruh. Kemudian yang kedua adalah berakhlak baik. Orang yang berakhlak buruk itu walaupun dia berakal, tapi terkadang ia dikalahkan oleh syahwat atau dikuasai rasa marah lalu menimpakan keburukan kepada temannya. Yang ketiga bertakwa, karena orang fasik yang tidak mau taat kepada Robnya, orang yang di dekatnya tidak akan aman. Karena dia bisa melakukan kejahatan kepada temannya berupa satu tindakan kejahatan yang dia tidak mempedulikan saudara atau lainnya.
Karena orang yang tidak takut kepada Allah tidak akan takut kepada selain. Salah satu cirinya apa? Orang kalau jenengan menemukan orang ketemu gak pasti ngerasani wong. Kalau di depan panjenengan dia ngerasani si A, maka di depan si A dia akan ngerasani panjenengan. Itu ingat Pak. Dan itu benar. Makanya kita juga kalau kita ada kecenderungan suka ngerasani orang, kadang-kala rasan tuh karakter loh Pak. Rasan ki ora enek kabar apa-apa. Cuman kok nek orang ngrasani wong ki ra lengkap ngono lho. Itu harus dihilangkan. Kita berpikir lah bagaimana rasanya diri kita kalau dirasani orang lain. Sangat tidak. Yang keempat, komitmen terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Jauh dari tahayul dan bid'ah, karena pelaku bid'ah itu terkadang bisa menyebabkan temannya celaka karena perbuatan bid'ahnya dan seterusnya. Intinya ya kalau kita mungkin punya teman, saudara, ya amalannya itu sama. Ya kita ingatkan dengan cara yang baik. Jangan langsung salah, langsung ditunjuk, langsung divonis. Semuanya harus dilakukan dengan cara bertahap. Ambil hatinya, diambil hati. Dan cara mudah mengambil hati manusia itu pegang lambung. Kayak panganan ya. Ya. Kasih hadiah. Ini kasih sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dia. Insya Allah akan mudah dipegang. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. 9. Ini masih ada beberapa lagi di sini. Hak persaudaraan ya. Masih ada berapa? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya intinya kita kelak akan saling membutuhkan. Makanya dalam salah satu cerita Pak, ulama saya lupa namanya. Ini sampai kalimat-kalimatnya diulang-ulang oleh beberapa ustaz-ustaz. Seandainya nanti antum semua tidak menemukan saya, maka carilah, panggillah saya, mintalah kepada Allah untuk mengambil saya, karena teman itu Pak bisa memberikan syafaat itu artinya apa? Bertolong. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak teman soleh itu supaya apa? Supaya kesempatan kita mendapatkan syafaat itu ada. Ya Allah, dulu si fulan dia bersamaku dalam majelis ilmu. Kami bersama-sama dan hari ini saya tidak menemukan dia, ya Allah. Tolong selamatkan dia. Bisa jadi Pak, amalannya sama tapi tempat yang berbeda. Maka teman tadi bisa menyelamatkan. Maka kita harus punya semangat untuk semangat ngaji, Pak. Berkumpul dengan orang-orang soleh itu harus ada. Dan jangan semangat kita tuh semangat berkelompok. Karena kadang-kala orang itu semangatnya kelompok Jadi kepada siapapun itu kita harus bisa berbagi. Karena hari ini banyak sekali ustadz yang mengatakan kita ini generasi gurobak. Generasi gurobak ini kuat. Itu sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam itu nanti akan kembali asing. Kemudian merasa dirinya paling asing karena paling beda sendiri. Kemudian merasa yang lain itu salah. Itu justru malah sesuatu yang tidak baik. Namanya malah asabiyah. Ta'assub. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala
bisa saling memberikan rasa cinta kepada kita sehingga kita bisa saling mencintai. Dan mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan di surganya dengan rasa cinta dan senang. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.